Sejak awal penciptaan, dua simbol besar berdiri berlawanan, anak domba dan ular. Ini bukanlah kisah biasa yang sering kita dengar. Ini adalah sebuah kebenaran rohani yang tersembunyi sejak Taman Eden, sebuah narasi agung tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara penebusan dan kejatuhan. Di Taman Eden, seekor ular muncul, bukan sebagai hewan biasa, tapi sebagai alat iblis. Kitab Kejadian mencatat bagaimana ia berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan." Ular menjadi simbol racun dosa, tipu daya licik, dan pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Dosa tidak dimulai dari tindakan, tetapi dari suara yang kita dengar dan kita pilih untuk percaya. Berabad-abad kemudian, dalam Perjanjian Lama, kita melihat simbol yang berlawanan. Domba. Domba dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Darah yang tercurah di atas mezbah menjadi tanda pengampunan. Domba melambangkan kepolosan, ketaatan mutlak, dan kesucian yang tak bercelah. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Gambaran ini begitu kuat. Sebuah ketaatan yang sunyi di hadapan takdirnya. Lalu, tibalah momen puncaknya. Di tepi sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berseru dengan suara lantang, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Inilah Yesus Kristus, sang anak domba sejati. Ia adalah penggenapan dari setiap korban domba yang pernah dipersembahkan. Di atas kayu salib, darahnya tercurah, bukan hanya untuk menutupi, tetapi untuk menghapus total racun dosa yang disebarkan oleh si ular. Sama seperti domba yang dibawa ke altar, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya tanpa perlawanan, demi menebus kita. Jadi, mari kita lihat pertarungan ini. Ular membawa racun, tipu daya, dan kematian kekal. Sementara anak domba membawa darah penebusan, kebenaran sejati, dan kehidupan abadi. Kitab Wahyu menegaskan bahwa iblis, si ular tua itu, dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Darah anak domba lah yang menetralkan racun si ular. Ini bukan sekadar kiasan. Sama seperti serum antibisa yang seringkali dibuat dari darah hewan yang telah kebal. Darah Kristus adalah satu-satunya penawar yang dapat menyembuhkan jiwa kita dari gigitan dosa yang mematikan. Di kayu salib, nubuat kuno dari kitab Kejadian digenapi. Ular memang berhasil menggigit tumitnya, menyebabkan penderitaan dan kematian fisik. Tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, anak domba menghancurkan kepala ular itu untuk selama-lamanya. Kemenangan mutlak telah diraih. Kini, kita sebagai pengikutnya disebut anak-anak domba, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita hidup di dalam kemenangannya. Dipenuhi oleh kasih dan ketaatan, kita diutus seperti domba di tengah serigala, bukan untuk menjadi licik seperti ular, tetapi untuk tetap tulus dan berhikmat di dalam Kristus. Karena itu, setiap kali racun dosa mencoba menyelinap ke dalam hidupmu, entah itu melalui keraguan, ketakutan, atau godaan, ingatlah ini. Darah anak domba sudah menetralkan segalanya. Hiduplah dalam kekudusan dan kasih, taat pada Sang Gembala Agung kita. Sebab kemenangan bukan milik yang terkuat menurut dunia, tapi milik mereka yang tetap murni di bawah naungan darah anak domba.